Halo, selamat berjumpa kembali dengan kami di BPT Situbondo. Hari ini kita akan membuat kembali ya minuman fermentasi atau sari buah atau dalam kesempatan kali ini membuat red wine dari buah-buahan lokal. Kita akan membuat dari buah naga atau dragon fruit. Dragon fruit ini karakter rasanya hambar ya, tapi dia punya kontras warna merah yang bagus. Jadi dibandingkan dengan anggur, dia harganya lebih murah, lebih mudah didapat juga ya. Dan seperti tadi katakan, kontras warna merahnya juga sangat bagus ya, dapat dijadikan salah satu alternatif pemanfaatan buah naga jika rekan-rekan misalnya atau petani atau rekan-rekan di tempat tinggal eh, teman-teman di sekitarnya itu ada yang membudidayakan buah naga. Pada saat buah naga itu panen melimpah, biasanya kan harganya murah ya, dan itu juga jarang termanfaatkan secara optimal. Makanya kita akan coba membuat olahan dari buah naga itu kita akan jadikan semacam eh, red wine atau minuman fermentasi atau sari buah. Rekan-rekan, buah naga ini karakter rasanya hambar ya, jadi dibandingkan dengan pembuatan red wine yang kemarin itu yang dari Rosella itu kan Rosella sendiri itu kan karakter rasanya agak asam ya, kecut gitu. Jadi setelah difermentasi rasa aftertaste-nya itu malah lebih kuat ya, asamnya itu. Makanya kita akan membuat dari buah naga ini yang karakter rasanya lebih hambar. Nah, nanti di eh, di restingnya, di masa penyimpanannya, di pemasakannya bisa ditambahkan rasa yang eh, cocok untuk eh, apa yang rasa yang bisa ditambahkan rasa yang memperkuat red wine yang kita produksi itu. Prinsip pembuatan minuman fermentasi ini sama dengan pembuatan minuman fermentasi yang lain ya, yang kita buat ya. Jadi intinya diusahakan peralatan yang kita pakai itu bersih. Kalau tidak bisa dijadikan steril, eh, cukup direndam atau disiram dengan air panas. Kemudian penggunaan ragi juga sama ya, ragi-ragi yang bisa dijual di toko atau di warung terdekat. Nah, itu tadi buah naga yang sudah kita potong-potong itu kita remas-remas ya dengan tujuan untuk memperoleh airnya itu ya. Jadi supaya eh, lama fermentasinya tidak terlalu lama, kita bisa bantu diperas secara manual seperti ini. Jika teman-teman punya sarung tangan, bisa juga menggunakan sarung tangan. Tapi kalau teman-teman yakin dengan kebersihan peralatan serta eh, ini ya tangan kita juga bisa kita langsung seperti ini. Nah ini setelah hasil diperas itu ya, kita masukkan ke botol fermentasinya, botol tempat untuk fermentasi. Ini tidak saya rebus ya, yang ini ya, karena kita akan mencoba membuat minuman fermentasi yang tidak ada perlakuan perebusan, kemudian ada satu lagi yang akan direbus. Kita masukkan ke dalam botol-botol seperti ini. Botol-botolnya juga ini ya opsional, jadi kalau teman-teman punya yang lebih bagus, yang lebih besar, bisa gunakan seadanya ya.
Jadi tidak harus mencontoh seperti yang kita lakukan. Masukkan sampai selesai semua. Nah, pada proses ini juga sudah saya siapkan air gula ya. Air gula itu fungsinya untuk eh, trigger atau untuk memacu aktivitas ragi Saccharomyces yang akan kita tambahkan di perasan atau di air buah naga ini. Nah, nanti si gulanya itu juga sudah harus dingin ya sebelum ditambahkan ragi. Takaran ragi takaran gulanya itu nanti bisa mempengaruhi rasa termasuk kandungan alkohol yang kita inginkan ya. Jadi jika menginginkan kandungan alkohol yang lebih banyak, otomatis gulanya juga harus banyak. Tapi kita juga ini ya tidak akan terlalu banyak menggunakan gula. Kita ukur kira-kira sekitar 100 mili untuk 1 liter botol fermentasi ini. Penambahan raginya juga opsional ya, jadi setengah dari eh, apa bungkus kemasan ragi itu, atau bisa lebih sedikit juga nggak apa-apa. Itu jumlah ragi itu hanya mempercepat lama proses fermentasinya. Nah, ini yang sudah dimasukkan ke dalam botol tempat fermentasinya. Ini raginya, ada beberapa model ragi yang kita punya, yang seperti ini, atau bisa juga yang teman-teman perhatikan masa kedaluarsa ragi itu ya, jangan lupa ya. Nah, ini ragi yang banyak dijual di pasaran. Masukkan raginya ke dalam air gula. Ini bekas ini ya, jadi si gelas kaca ini tadi bekas pemerasan buah naganya, jadi ada warna merahnya. Kita tambahkan ragi ke sini. Kemudian jika ada yang menggumpal, eh, kita usahakan tidak ada yang menggumpal dari ragi ini ya. Soalnya nanti juga cukup mengganggu di botol fermentasi eh, apa eh, gelembung yang dihasilkan atau pemasakannya jadi agak terhambat ya. Setelah dimasukkan, maaf tadi ini ya saya lupa merekam waktu memasukkan ragi ke dalam botol ini fermentasinya ya. Tapi intinya sama di video-video yang lalu itu ya, yang ada pembuatan minuman fermentasi itu. Di deskripsi sudah saya siapkan playlistnya. Intinya sama. Setelah itu dimasukkan ke dalam botol fermentasi, kemudian kita akan siapkan air lock-nya ini. Kita gunakan air lock seperti ini ya, kemudian karet klepnya juga kita buat dari bahan sendal lukas ya. Masukkan ke mulut botol fermentasinya, usahakan tidak ada celah yang terbuka terlalu lebar ya. Nanti juga bisa kita tambahkan isolasi atau eh, lakban supaya untuk mencegah untuk lebih meyakinkan lah, itu istilahnya, meyakinkan tidak ada udara yang keluar dari sini. Kita ini misalkan lebih rapi. Oke, saya pikir
Nah, ini ternyata sudah mulai keluar ya tekanannya, walaupun belum sampai mengeluarkan gelembung, tapi ini sudah keluar ininya ya, tekanan dari botol fermentasi ini. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi jika kondisinya seperti ini, ini sudah sudah terjadi proses fermentasi. Nah, itu keluar ya gelembungnya ya. Saya biasanya menyimpan ini di tempat yang eh, terlindung ya, juga agak gelap ya. Nah, ini kira-kira 1 bulan setelah fermentasi, kontras warnanya masih cukup baik ya. Ini saya foto dengan background cahaya, jadi warnanya kelihatan seperti itu. Nah, jika dalam kamar atau dalam keadaan teduh, ini warnanya seperti ini. Merah agak keunguan. Proses fermentasinya juga ternyata masih berjalan ya. Nah, ini ada gelembung-gelembungnya. Jika kita miringkan, si gelembung-gelembung itu akan keluar. Nah, ini warnanya seperti ini ya, kurang lebih ya. Merah keunguan gitu. Kita coba resting. Nah, jika nanti rekan-rekan menghendaki eh, apa buah naga yang sudah agak lapuk itu ya, agak layu, itu bisa dijemur, direbus, kemudian atau dipanaskan, kemudian kasih gula, ragi juga ya, setelah dalam kondisi dingin, kemudian masukkan ke dalam botol fermentasi seperti ini. Rekan-rekan juga bisa menambahkan ini ya, bahan lain ya pada masa resting atau setelah fermentasinya dianggap selesai. Istilahnya waktu masa pemasakan itu bisa menambahkan rasa yang akan menjadi ciri khas produk minuman yang akan kita hasilkan. Misalnya bisa menambahkan cengkeh, pala, raspberry, atau mungkin sarsaparilla, atau yang ada atau yang akan menjadi signature nanti rekan-rekan. Ini. Nah, ini adalah sisa ampas buah naga dari minuman fermentasi yang buah naganya sudah layu ya, sudah agak lama. Kemudian kita pisahkan dan ini bisa menjadi bahan jelly atau es krim atau saus. Nah, ini produk hasilnya ya, kita bisa simpan ke dalam botol-botol seperti ini. Idealnya untuk mempertahankan warna, kita bisa menyimpan dalam botol yang berwarna gelap. Ini hasilnya ya, kurang lebih seperti ini. Oke, saya pikir cukup ya. Selamat berjumpa kembali dengan video kami berikutnya.